Zombie itu tertangkap. Yobing kelihatan kecapean banget tuh guys, karena musuhnya kali ini nggak main-main. BTW itu bukan gentong ya guys, tapi lonceng. Melihat rajanya ditangkap kayak gitu, zombie-zombie kecil lainnya berusaha untuk nyelamatin. Kedatangan zombie-zombie itu ternyata perbuatan dua orang ini guys. Sekarang, geng melepaskan seorang anak zombie. Kalau anak itu sampai terbunuh, raja itu pasti bakal marah banget. Kekuatannya bisa jadi 2 kali lipat. Anak itu berjalan mendekati ayahnya yang tertangkap. Ayahnya khawatir, kalau dia sampai mendekat, dia bakal kena kekuatannya Yobing. Tapi ternyata nggak ada pengaruh apa-apa waktu anak itu mendekat guys. Ternyata Yobing ini udah ngatur perangkap itu biar nggak nyakitin si anak zombie. Tapi Yobing ini licik sih, dia sengaja ngelakuin itu biar bisa ngurung si anak zombie itu juga. Setelah itu Yobing membuat sebuah kekai di pemakaman itu biar zombie-zombie itu nggak keluar pemakaman dan mengganggu orang-orang. Tiba-tiba Raja Zombie menunduk, dan anaknya berlari menuju Yobing. Kayaknya mereka mau bilang terima kasih tuh guys. Lalu sebelum pergi, si Raja Zombie ini ngasih giginya ke Yobing. Yobing bingung untuk apa gigi itu, tapi dia bakal nyari tahu itu nanti. Sekarang dia mau ngejenguk ibunya dulu. Teleponnya berbunyi, itu telepon dari Kai. Kata dia, bawahannya baru aja ngeliat ibunya Yobing dibawa ke tempat Liu Qiang. Mengetahui itu, Yobing berkata kali ini dia nggak bakal ngasih kesempatan lagi ke Liu Qiang. Biar cepet nyampe, Yobing pakai kekuatan teleportasinya buat pergi. Dalam sekejap, sekarang dia udah ada di depannya Kai, di area bawah tanah. Kata Kai, ibunya Yobing dibawa ke sini. Tanpa basa-basi, Yobing langsung masuk ke dalam. MC kita ini udah bener-bener marah guys. Dia nggak bisa lagi ngebiarin orang ngehalangin jalannya kali ini. Dengan bantuan orang-orangnya Kai, Yobing mampu menerobos masuk arena bawah tanah milik Liu dan menghancurkannya juga. Orang-orangnya Liu Qiang datang. Ia memperingati Kai dan menyuruhnya untuk pergi. Yobing yang mendengar itu sama sekali nggak peduli. Dia bersiap menyerang pria botak itu sekarang. Tiba-tiba dari belakang, Nona Shi datang. Dia langsung menyapa Yobing. Nona Shi ini nggak datang sendiri guys. Di depan, dia bawa tank dan beberapa prajurit militer. Mengetahui itu, pria botak ini langsung bernegosiasi ke Nona Shi untuk menurunkan tensi permasalahan di sana. Tapi Nona Shi ini bukan orang yang bisa diajak negosiasi guys. Dia langsung nyuruh tank-tank itu untuk masuk. Selanjutnya, Yobing menghajar pria botak itu. Dia nanya, di mana ibunya disembunyiin. Dia nggak mau ngasih tahu. Yobing pun ngancem bakal bikin tubuhnya rata dengan tanah sekarang. Akhirnya orang ini pun angkat suara. Dia bilang ibunya Yobing itu dibawa ke klub yang ada di timur kota sama Liu Qiang. Yobing pun pamitan sama Nona Shi dan segera pergi ke sana. Sisanya, Nona Shi nyuruh pria botak ini untuk kasih tahu bosnya, kalau sampai dia berani ngapa-ngapain sama ibunya Yobing, maka nasibnya akan sama seperti tempat ini. Setelah itu, Nona Shi menyuruh tank-tank itu untuk meratakan tempat ini. Di sebuah klub, Liu lagi ngobrol sama Pak Gendut ini. Saat itu, seorang pelayan datang. Dia membawa sebuah surat ke Liu Qiang. Tapi Liu nyuruh orang itu untuk membacakan surat itu untuknya. Tiba-tiba kepala pelayan itu lepas guys. Orang-orang di sana sontak langsung terkaget. Liu nendang pelayan itu. Ternyata itu cuma boneka. Setelah itu dia membuka suratnya. Di dalamnya cuma ada sebuah simbol. Tiba-tiba suara seseorang terdengar entah dari mana. Dia berkata itu adalah segel Raja Yanluo. Dapat digunakan untuk memanggil dan mengontrol jiwa dan hantu. Gerombolan zombie memasuki ruangan. Zombie ini mencekik Pak Gendut. Sedangkan Liu yang sadar kalau itu adalah ulah Yobing sekarang nyuruh Yobing keluar. Yap, akhirnya Yobing pun keluar. Dan dia sekarang berada di belakang Liu. Dia kelihatan lagi ngegandeng seseorang tuh guys. Jadi gadis ini adalah hantu yang keluarganya itu pernah dibantai sama Liu Qiang. Dan sekarang Yobing ngajak dia buat balas dendam. Liu ingat cewek itu. Dia sekarang justru nyodorin pistol ke hadapannya. Katanya dia nggak takut sama cewek itu, mau hidup ataupun mati. Gadis itu tertembak. Dia sempat terjatuh sejenak, tapi setelah itu dia bangkit lagi. Mukanya makin seram guys, apalagi cara jalannya tuh. Dia ngejar Liu sekarang. Gadis itu berteriak, dia merintahin semua zombie untuk menangkap Liu. Akhirnya Liu ada di genggamannya sekarang. Dengan kuat, gadis itu berhasil ngelepas kepalanya Liu. Pas Liu sadar, ternyata itu cuma halusinasi. Kepalanya nggak beneran lepas dan masih ada di sana. Seseorang ngasih dia segelas minuman. Tapi kepala orang ini lepas lagi guys. Kayaknya si Liu ini lagi masuk ke sebuah ilusi yang dibikin oleh Yobing. Sekarang orang lainnya datang dan kepalanya copot semua guys. Liu berjalan mundur, tiba-tiba dia berada di pinggir jurang dan akhirnya terjatuh. Pas dia sadar, tubuhnya nggak kenapa-kenapa tuh. Dan dia masih hidup. Di depannya sekarang udah ada Yobing yang nanya di mana ibunya. Tapi si bangsat ini masih belum mau ngasih tahu juga. Nona Shi pun manggil bawahnya Liu satu persatu. Si orang pertama ini bilang nggak pernah ngelihat ibunya Yobing. Nah, karena merasa orang ini nggak berguna, Nona Shi pun langsung ngebunuh dia di tempat. Selanjutnya si botak ini. Karena udah takut duluan, dia pun ngasih tahu kalau ibunya Yobing ada di basement club. Dan dia bilang mau nganter ke sana. Nona Shi pun nyuruh Komandan Ling untuk pergi ke sana. Yobing nggak nyangka Nona Shi ternyata seserem itu. Sekarang ibunya Yobing udah diselamatin dan dibawa ke rumah sakit lagi. Sisanya si tua bangka Liu Qiang ini, Nona Shi berencana mengambil semua aset miliknya sebagai kompensasi atas kerugian psikolog Yobing. Itu dari mulai kasino sampai pemandian terbesar di kota selatan.
Untuk bisnis-bisnis itu, Yao Bing menyerahkan seluruhnya kepada Nona Si dan Kai, sedangkan dirinya ingin membawa Liu Qiang ke suatu tempat. Yap, Yao Bing ini ngebawa Liu Qiang ke gadis ini guys, si mayat hidup yang keluarganya dulu pernah dibantai sama Liu Qiang. Gadis ini seneng banget, akhirnya dia bisa balas dendam ke Liu Qiang. Tamparan demi tamparan dia berikan. Setelah puas menyiksa Liu Qiang, gadis itu keluar dan berterima kasih ke Yao Bing. Bahkan dia sampai meluk Yao Bing tuh. Tapi pas dia meluk Yao Bing, si Yao datang. Dia bilang dia kecewa sama Yao Bing dan langsung lari. Yao Bing pun ngejar dia dan ngejelasin kalau dia sama cewek itu nggak ada apa-apa. Dan dia juga berjanji untuk nggak ngelakuin itu lagi. Untuk sesaat, si Yao bisa tenang. Jadi tujuan dia nyari Yao Bing itu karena kakeknya manggil Yao Bing untuk bertemu dengannya. Waktu di jalan menuju ruangannya si kakeknya si Yao itu, Yao Bing bertanya ke si Yao tentang surat wasiat kakeknya. Katanya kakeknya itu udah bikin surat wasiat, dan si Yao yang akan menjadi pewaris semua hartanya. Kata si Yao itu belum resmi, tapi dia yakin ayah dan saudara ayahnya udah ngedenger itu. Seketika Yao Bing langsung izin pergi. Dia minta maaf karena nggak bisa ketemu kakeknya hari ini. Ternyata dia pergi ke tempatnya Kai. Di sana dia cerita kalau yang pengen ngebunuh dia itu adalah bapaknya si Yao. Jadi ceritanya gini guys. Bapaknya si Yao itu pengen nguasain semua harta kakeknya si Yao. Tapi karena si Yao itu yang dipilih sebagai pewaris harta, jadinya si bapaknya ini pengen anaknya mati. Dan karena Yao Bing selalu ngalangin niatnya, makanya sekarang bapaknya pengen ngebunuh Yao Bing dulu. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa orang-orang yang pengen ngebunuh Yao Bing itu semua bermarga Zhang. Karena bapaknya si Yao itu bermarga Zhang. Bahkan, Kai ini juga marganya Zhang. Sekarang Yao Bing merasa sedih karena dia udah nganggep Kai itu saudara, tapi dia malah ngianatin Yao Bing. Kasian. Keesokan harinya, waktu di sekolah, Do ngasih tahu Yao Bing kalau Wei Qi manggil dia. Katanya sekarang Wei Qi itu adalah seorang pelatih di Akademi Pelatihan Supernova. Dan dia pengen Yao Bing buat ikut seleksi siswa masuk ke akademi sekelas superstar. Anjay, Supernova nggak tuh? Udah kayak nama boyband aja guys. Jadi, Akademi Supernova itu adalah sebuah camping musim panas yang dibentuk berdasarkan kerjasama dari berbagai keluarga terkenal. Tujuannya adalah untuk mencari talenta paling hebat. Mereka yang berhasil lulus dari sana nggak perlu susah-susah untuk tes ujian masuk universitas paling top di negeri ini. Ini adalah kesempatan yang berharga. Tapi Yao Bing nggak tertarik sama sekali. Dia bilang dia mau cari makan siang sekarang. Di kantin, Yao Bing langsung dicari sama Wei Qi. Tapi, Yao Bing curiga, katanya kalau itu emang kesempatan yang bagus, kenapa kau ingin aku mengikutinya? Maka dari itu pasti ada dua alasan. Yang pertama, antara kamu sedang merencanakan sesuatu, atau itu memang dari perintah orang lain. Nah, dijawab kayak gitu, Wei Qi ini sekarang kena skakmat guys. Dia pun gak bisa mengelak. Dalam hati dia berkata, kalau bukan tuanmu yang nyuruh, dia gak bakal mau sampai kayak gini. Yao Bing bilang dia mau ikut itu, tapi Wei Qi harus membungkuk kepadanya. Karena udah kepepet, Wei Qi pun langsung membungkuk. Dan Yao Bing bilang dia bakal coba buat daftar seleksi itu. Di lapangan, pelatihan untuk siswa-siswa yang mengikuti seleksi itu sedang dilakukan. Mereka semua diminta untuk lari keliling lapangan. Waktu itu ada teman Yao Bing yang kelelahan, Yao Bing pun membantunya. Tapi sayang karena tindakannya itu, dia dimarah sama pelatih dan disuruh keliling lapangan lebih banyak lagi. Sang pelatih nyuruh Yan Desen untuk mengawasi Yao Bing dan Zhang Xi. Saat berlari lagi, Zhang Xi bilang makasih ke Yao Bing karena udah ngebela dia. Ngelihat Yao Bing dan Zhang Xi yang ngobrol waktu lari, yang desain ini nyuruh mereka lari lebih banyak lagi. Emang ngeselin sini orang guys, sok-sok berkuasa dia. Zhang Xi yang gak terima langsung nyamperin Shen dan marah-marah. Yao Bing berusaha nendangin temennya itu. Tapi Shen ini malah makin-makin guys. Karena Zhang Xi dan Yao Bing ngobrol lagi, dia nyuruh mereka untuk lari 5 kilo lagi. Tanpa basa-basi, Zhang Xi langsung nonjok bajingan itu. Adu jotos pun terjadi. Sampai akhirnya Yao Bing pun buka sistem dan pakai skillnya buat ngelerai mereka. Dengan sistem itu, Yao Bing ngendaliin Do untuk ngelerai mereka. Do pun dengan wajah galak ngasih tahu Shen untuk berhenti bertengkar. Tapi Shen gak terima dan langsung mukul Do sampai dia jatuh. Di saat yang sama, pelatih datang. Yao Bing langsung lapor kalau tadi Shen bertindak sewenang-wenang dan Do datang untuk membantu menengahi. Tapi Shen mukul Do. Untuk itu, Shen dihukum. Dia disuruh untuk menulis review tentang kejadian hari ini. Melihat itu, Zhang Xi merasa ada yang aneh dengan pelatih. Seharusnya kalau ada yang bertengkar, orang itu langsung dikeluarkan. Tapi si Shen ini justru nggak dikeluarin. Yao Bing menduga mungkin karena Shen itu berasal dari keluarga yang berpengaruh. Ditambah lagi pelatih mereka adalah seorang yang rakus. Si pelatih marah lagi tuh karena mereka berdua ngobrol. Akhirnya mereka pun lanjut lari lagi. Di asrama, Zhang Xi mendapati kasurnya basah. Dia pun nanya ke Shen, tapi Shen nggak mau ngaku. Sebagai balasan, Yao Bing nyiram kasurnya Shen. Shen marah dan mulai nyerang Yao Bing. Tapi serangannya nggak ada yang kena guys. Akhirnya dia ngeluarin tinju 1000 bayangannya. Tapi Yao Bing bisa ngindarin itu semua. Karena main-mainnya udah cukup, Yao Bing megang tangan Shen dan langsung matahin tangannya. Do yang ngelihat itu langsung lapor ke pelatih. Dan karena panik, Yao Bing langsung nyambungin lagi tangannya Shen. Sang pelatih datang. Shen langsung ngadu kalau Yao Bing mau matahin tangan dia.
Tapi pas dia mau nunjukin tangannya yang patah, tangannya malah baik-baik aja tuh guys. Keesokan harinya, seorang pelatih ngasih tahu para murid kalau hari ini mereka libur. Dan untuk mengisi hari, pelatih itu udah ngundang atlet basket profesional untuk bermain bersama. Mereka yang bisa menang dari atlet itu bakal dapat porsi makan malam double. Permainan dimulai. Yang mulai pertama adalah Zhangxi dan Yobing dan satu lagi temennya Mimin gak tahu siapa namanya guys. Wasit meniup peluit dan bola dilempar. Waktu ngambil bola, tangan tim lawan mengenai wajah Zhangxi sampai dia terjatuh. Yobing berkata itu harusnya foul. Tapi orang ini ngejelasin permainan kali ini adalah fighting basketball. Bentuk serangan apapun diperbolehkan. Pemenangnya tidak hanya dari skor, tapi juga dari lawan-lawan yang udah jatuh. Permainan pun dilanjutkan. Kali ini Zhangxi dilemparin bola sampai kena mukanya guys. Bahkan dia pingsan kali ini. Teman lainnya menyerah, dia nggak berani ngelawan. Sisanya tinggal Yobing. Dengan tatapan optimis, Yobing bersiap melawan para atlet sombong itu. Permainan berlangsung 3 lawan 1. Gerakan Yobing sangat cepat, dia berhasil mencetak 1 angka. Setelah itu permainan berlanjut lagi. Kali ini, Yobing yang kecolongan angka. Permainannya cukup seru guys. Tiba-tiba seorang pemain dari belakang terlihat ingin menyerang Yobing. Tapi orang ini justru kesakitan. Kata dia, kepala Yobing terlalu keras. Kemudian temannya lanjut nyerang Yobing. Dia ngelemparin bola dari atas. Tapi Yobing bisa nahan bola itu. Belum selesai. Orang itu sekarang loncat mau mukul Yobing. Dengan refleksnya cepat, Yobing bisa ngebanting orang itu. Anjrit, ini mah MMA ya, bukan basket. Orang itu kesakitan. Sen membela orang itu. Ternyata orang itu adalah kakaknya. Ya, tapi karena itu peraturannya, jadi Yobing nggak salah dong. Para pelatih datang. Mereka memberitahu kalau ada misi penting yang perlu dilakukan oleh para murid. Dan mereka menunjuk Yobing untuk menjadi pemimpin. Selain itu, seseorang juga akan menemani mereka. Dia akan menilai kinerja para murid. Saat makan malam berlangsung, seorang guru datang. Namanya Master Hu. Kalau dari gerak-geriknya, Pak Guru ini kayaknya adalah orang suruhan yang diminta untuk ngejalin Yobing sama Zhangxi guys. Pelatih ini ngasih tahu mana aja orang yang bakal jadi targetnya. Malam hari tiba, misi itu berlangsung di sebuah pabrik terlantar. Sekarang mereka semua sedang mengendap memperhatikan sesuatu. Dari wujudnya itu kayak bukan manusia guys. Karena takut, Sen bertanya ke gurunya. Gurunya ini langsung marahin dia. Karena makhluk itu sangat peka sama suara, jadi suara kecil apapun itu bisa memancing makhluk itu untuk datang. Dan bener aja guys, sekarang makhluk itu udah ada di belakang si guru. Itu adalah zombie. Dia mulai menyerang sekarang. Master Hu berusaha untuk melindungi murid-muridnya. Sen ketakutan. Halah, dasar pengecut. Demi membantu gurunya, Yobing berlari mendekat. 1 zombie dapat dikalahkan. Lalu tiba-tiba zombie itu semua pergi. Si bajingan Sen ini berusaha ngompor-ngomporin gurunya. Dia bilang zombie itu berkoalisi dengan Yobing untuk menyerang mereka. Emang mulut sampah nih orang guys. Di kantor sekolah, Sen melapor ke para pelatih kalau Yobing udah berkoalisi dengan zombie itu untuk menyerang mereka. Kemudian, karena merasa itu bukanlah cerita yang sebenarnya, Master Hu memberikan kesaksiannya. Dia bilang, kalau emang benar zombie itu susah untuk dikalahkan dan pas Yobing datang, zombie itu berhasil diusir. Tapi Master Hu yakin, itu karena kekuatan aslinya Yobing. Dia meminta para pelatih untuk tidak salah paham. Yobing terkejut, dia nggak nyangka Master Hu membelanya. Di luar, Yobing berterima kasih ke Master Hu. Master Hu bilang itu nggak masalah, tapi dia penasaran. Kenapa Yobing bisa punya pencapaian setinggi itu di usia yang masih muda? Dia pun nanya rahasia apa yang sebenarnya dipunya sama Yobing. Sekarang Yobing mulai keringat dingin. Melihat Yobing yang nggak bisa ngejelasin itu, Master Hu tidak memaksanya. Dia bilang semua orang pasti punya rahasia yang nggak bisa diceritain. Setelah itu, Master Hu berkata mereka masih harus kembali lagi ke pabrik terlantar itu untuk membersihkan zombie di sana. Yobing setuju, dia juga merasa ada yang mengontrol zombie-zombie itu. Sekarang mereka semua udah balik ke pabrik terlantar itu. Dan sama kayak sebelumnya, Master Hu nyuruh murid-muridnya untuk nggak ribut. Yobing diminta untuk membuat sebuah simbol raksasa di atas jalan. Master Hu nyuruh semua murid untuk diam di atas simbol itu agar mereka tidak terserang zombie. Mereka kini masuk satu persatu ke atas simbol itu. Para zombie mulai berdatangan. Yobing dan Master Hu menyerang mereka semua. Tapi tanpa mereka sangka, seorang anak zombie mampu menerobos masuk area simbol itu. Yobing spontan langsung menunjukkan gigi zombie yang dia jadikan kalung. Master Hu melihat gigi itu. Si anak zombie masuk ke dalam simbol. Sen yang panik langsung menendang anak itu. Akibatnya, zombie-zombie itu kini semakin marah dan mereka juga semakin kuat. Yobing nyuruh Master Hu untuk membawa Sen dan teman-teman lainnya turun menuruni gunung. Sedangkan dia akan mengatasi zombie-zombie di sana. Jadi pabriknya itu ada di atas gunung ya guys. Saat sampai di bawah, Weiki dan beberapa ambulan terlihat. Dia nanya apa yang sedang terjadi di atas. Master Hu pun menjelaskan kalau Yobing masih di atas dan dia akan pergi membantu Yobing. Dengan mulut sampahnya, Sen mengatakan kalau Yobing ada di pihak zombie-zombie itu karena dia punya kalung gigi zombie. Master Hu berusaha menjelaskan, tapi Weiki nggak mau dengar. Sekarang dia nelpon timnya untuk segera meledakkan pabrik itu. Master Hu bersikeras untuk memberitahu Weiki kalau Yobing masih di sana.
Tapi Wei dengan bangga mengatakan kalau Yaobing itu harus dikorbankan demi kedamaian kota. Akhirnya, kini Master Hu sadar, Wei Qi ini cuma pengen ngebunuh Yaobing, dan itu diakui oleh Wei. Tapi karena sekte Yin yang milik Master Hu ini pernah dibantu sama Wei Qi, jadi dia nggak bisa berbuat apapun. Dalam hati dia berkata, Yaobing, jangan mati, kau harus bertahan. Di pabrik itu, Yaobing pakai skillnya untuk menghilangkan diri. Sekarang dia lagi nyari item untuk dipakai ngelawan para zombie itu. Dia berencana akan ngelawan zombie yang kecil-kecil dulu, baru yang besar. Item kacamata dipilih. Malah jadi tukang pijat MC kita, guys. Dengan kacamata ini, Yaobing bisa ngelihat di mana aja lokasi setiap zombie. Yang hijau adalah zombie, tapi yang merah ini, dia belum tahu juga itu apa. Dia pun akhirnya ngecek. Ternyata itu adalah bom yang udah dipasang sama Wei Qi. Dari kejauhan, Wei Qi ngaktifin bom itu, dan akhirnya, boom, bom itu meledak. Wei Qi kelihatan senang banget sekarang. Beberapa saat kemudian, batu-batu di gunung itu mulai berjatuhan. Kata pengawalnya, ledakan bom itu bikin gunungnya mulai runtuh. Ledakannya bisa sebesar itu karena di bawah pabrik itu ada sebuah gua tambang yang sudah digali semuanya. Wei mulai keringat dingin sekarang. Dia ingat itu adalah tambang pribadi milik keluargamu. Tapi Wei memilih untuk tidak peduli dengan itu. Bahkan dengan warga setempat yang ada di kaki gunung, dia pun juga nggak peduli. Dasar psikopat emang nih orang, guys. Beberapa saat kemudian, Yaobing datang. Tubuhnya penuh dengan luka, dan bajunya robek. Dia kelihatan marah banget sama Wei Qi, karena udah nggak peduli sama orang-orang yang masih hidup. Yaobing pun berteriak ke semua murid, aku mau ke bawah gunung untuk menyelamatkan warga yang masih ada di sana. Apa ada yang mau ikut denganku? Tapi sayang, tak ada seorang pun dari mereka yang mau ikut. Dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Di belakangnya, Master Hu berkata dia akan ikut. Dia berkata pada Wei Qi, apapun hukumannya dia akan terima. Di sebuah desa di kaki gunung, seorang ibu sekarang sedang ketakutan karena diserang zombie. Syukur Yaobing datang di saat yang tepat. Setelah itu, Master Hu datang dan langsung menotok leher ibu itu sampai dia tertidur. Yaobing bertanya, kenapa dia melakukan itu? Kata Master Hu, segala urusan yang menyangkut sekte Yin Yang tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh orang banyak. Selain itu, dia juga menjelaskan kalau dia tidak melukai ibu itu, jadi Yaobing diminta untuk tenang. Di sebuah bangunan rumah yang hampir roboh, seorang gadis terlihat berlindung. Tiba-tiba, zombie datang menghampirinya. Tapi Yaobing datang dengan cepat dan langsung mengatasi zombie itu. Setelah itu, dia netesin sebuah cairan ke cewek itu, biar dia tertidur. Sekarang keadaannya udah mulai kondusif. Zombie-zombie itu udah banyak yang mati. Tapi rumah warga semuanya hancur. Di depannya, Yaobing menemukan sebuah batu kuarsa. Master Hu bilang itu adalah batu King Yan. Batu itu biasa dipakai untuk memperkuat zombie. Dia juga bingung kenapa ada batu gitu di sana. Zhang Zi datang. Dia mengajak Yaobing untuk kembali ke markas karena semua orang udah dievakuasi. Yaobing nanya di mana Wei Qi, tapi kata Zi, Wei Qi lagi nelpon orang-orangnya untuk pergi ke atas. Yaobing pun curiga ada hal penting apa di atas sana, sampai dia nyuruh semua orang untuk pergi duluan. Dia pun berencana akan pergi ke atas juga. Master Hu dan Zi diminta untuk pergi duluan. Sekarang si tukang pijat ini udah berangkat ke puncak gunung. Jadi guys, Wei Qi pergi ke atas gunung untuk membersihkan bekas ledakan yang berdekatan dengan tambang milik keluargamu. Sekarang dia sama orang-orangnya udah ada di sana. Wei Qi nyuruh orangnya untuk ngebersihin tempat itu. Dan tanpa diketahui, orangnya itu sudah disekap sama Yaobing dan diambil baju dan alat-alatnya. 20 menit kemudian, bawahannya yang lain ngelapor kalau jalanan di tempat itu udah bersih. Tiba-tiba ada nomor tidak dikenal yang nelpon Wei Qi. Ternyata itu adalah Yaobing. Dia nyuruh Wei Qi untuk segera pergi ke tambang milik keluargamu. Karena dia pengen banget Yaobing mati, dia pun langsung pergi ke sana. Pas sudah nyampe, tanpa basa-basi, dia langsung nyerang Yaobing. Pukulannya sangat keras guys, sampai Yaobing ini terpental. Tapi itu dia cuma ngalah aja sih. Dia bilang tinjuan Wei Qi masih sangat lembek. Wei Qi terpancing, sekarang dia kelihatan marah banget. Yaobing lari ke dalam tambang, dan Wei Qi mengejar dia. Di depan, dua pengawalnya ini berdebat. Mereka ragu untuk ngebantu Wei Qi karena tambang itu punya keluargamu, dan kalau sampai mereka menyinggung keluargamu, mereka bisa dibunuh juga. Di dalam tambang, tiba-tiba lampu hidup semua. Dan dari belakang, Yaobing terlihat menyerang Wei Qi. Tapi Wei Qi bisa menghindar dan balik menyerang Yaobing. Jadi Wei Qi ini punya kekuatan Raja Iblis juga guys, tapi Yaobing gak takut. Dia bilang kekuatan kayak gitu bakal dikalahin sama anak kecil. Wei Qi langsung nyerang lagi sekarang. Untuk yang kedua kalinya, Yaobing gak ngasih Wei Qi kesempatan. Dengan kekuatan Raja Iblisnya, Yaobing matahin tangan dan kakinya Wei Qi. Dan karena itu, Wei Qi harus rela berada di rumah sakit sekarang. Parahnya, kata dokter, tangannya itu gak bakal bisa pulih lagi untuk dipakai bela diri. Tapi dia tetap bertekad untuk membunuh Yaobing. Di ruang tamu rumahnya, ayahnya Wei Qi kelihatan lagi khawatir nunggu anaknya yang gak balik-balik dari kemarin. Sampai akhirnya seorang pelayan masuk dan ngasih tahu kalau ada orang yang tahu keberadaan anaknya. Orang itu dipersilakan untuk masuk. Ternyata itu adalah Yaobing. Waktu ngeliat Yaobing, ayahnya Wei Qi ini kelihatan ragu. Yaobing pun langsung ngasih tahu kondisi terkini Wei Qi.
Sebagai kompensasi atas informasinya itu, Yao Bing nyuruh ayahnya Wei untuk nyari orang yang bernama Geng Kuai-le, dan dia juga disuruh untuk ngebawa Geng Kuai-le itu ke Yao Bing dalam waktu 1 minggu. Karena masih nganggap orang yang di depannya ini cuma bocah ingusan, dia ngeremehin Yao Bing dan nyuruh penjaganya untuk ngusir Yao Bing. Tapi ya jelas, 2 orang itu bukan tandingannya Yao Bing. Dengan mudah 2 orang itu bisa dikalahin sekarang. Ayahnya Wei mulai terkejut dan kepo sama siapa sebenarnya Yao Bing ini. Yao Bing ngenalin diri dan nyuruh ayahnya Wei untuk segera nyari Geng Kuai-le dan pergi dari kota Binhai untuk selamanya. Setelah itu dia pergi. Si pelayan berniat memanggil orang untuk ngikutin Yao Bing dan ngebunuh dia. Tapi ayahnya Wei ini nggak mau. Dia bilang orang itu pasti kuat karena udah berani langsung datang sendirian ke kediamannya. Untuk itu dia nyuruh pelayannya untuk nyari tahu informasi tentang Yao Bing terlebih dahulu. Nah, tanpa disangka, ternyata pelayannya ini tahu tentang Yao Bing. Selain kuat, Yao Bing ini juga terkenal sebagai seseorang yang dihormati oleh keluarga Mu dan keluarga Fang. Nah, si bapaknya Wei ini nggak tahu tentang Yao Bing karena dia belakangan ini lagi keluar negeri katanya. Untuk itu, sekarang bapaknya Wei ini mau pergi ke kediaman keluarga Mu. Ngapain dia ke sana sih, Mimin juga belum tahu ya guys. Oh ya, nama bapaknya ini adalah Aotian. Di rumah keluargamu, Aotian datang sambil bawa oleh-oleh. Dari basa-basi awalnya sih, Aotian ini datang karena mau silaturahmi. Kakeknya Mo Xiao pun nyambut dia dengan minum teh bareng. Karena ngerasa ada yang aneh, kakeknya ini pun akhirnya nanya apa tujuan Aotian datang ke rumahnya. Aotian bilang kalau beberapa hari kebelakang anaknya nggak balik-balik juga ke rumah. Jadi dia mau minta tolong ke kakeknya Xiao untuk membantu mencari anaknya itu. Karena punya hubungan yang baik sama Aotian, kakeknya Xiao ini pun langsung memerintahkan orang untuk ngebantu nyari Wei. Setelah itu Aotian pamit pergi. Di dalam ruangannya, kakeknya Xiao nyuruh pelayan untuk manggil anaknya. Mukanya kelihatan sangat marah guys. Bapaknya Xiao udah menghadap sekarang. Jadi kakeknya Xiao ini marah karena bapaknya Xiao nyembunyiin aset kekayaannya dari si kakek. Dan seluruh catatan aset itu baru aja dikasih sama Aotian tadi. Bapaknya Xiao pun sekarang mulai keringat dingin. Dia ngaku kalau dia emang nyembunyiin aset. Aset itu berupa villa dan itu dia beli untuk seorang wanita. Beberapa waktu lalu wanita itu udah pindah dari villa yang dikasih. Dan kepemilikannya dirubah menjadi milik Geng Kuai-le. Dari sana, kakeknya ini tahu kalau Geng Kuai-le itu adalah orangnya bapaknya Xiao. Nah, kakeknya ini marah karena orang bapaknya Xiao itu udah berani nyari gara-gara ke Yao Bing. Bahkan kakeknya juga tahu kalau Geng Kuai-le bersekongkol sama Wei untuk membunuh Yao Bing. Tapi sayangnya Wei jadi korban dan terluka parah. Jadi kakeknya ini marah banget. Gara-gara bapaknya Xiao, sekarang keluargamu harus berurusan sama Yao Bing dan keluarga besar lainnya. Dia benar-benar kecewa sama anaknya itu sekarang. Karena nggak bisa nahan emosi, bapaknya Xiao akhirnya angkat bicara. Dia ngaku kalau dia iri sama Xiao yang bakal jadi pewaris hartanya. Makanya kenapa dia ngelakuin itu semua. Nah, dikasih tahu kayak gitu, kakeknya ini makin kecewa dong. Dan tanpa basa-basi, dia langsung nyuruh Nonasi untuk ngumpulin semua keluarga besar. Dia bilang dia bakal ngumumin ke semuanya kalau Mo Lichuan atau bapaknya Xiao udah nggak ada hubungan lagi sama keluargamu, alias dia dicoret dari kakak. Tuh kan siapa suruh rakus. Di sekolahnya, Yao Bing didatangin sama cewek. Cewek ini ngajak Yao Bing untuk pergi nonton, tapi Yao Bing nolak. Dia bilang pengen pulang aja. Mimin belum pernah lihat cewek ini guys. Kayaknya karakter baru lagi nih. Boobsnya lumayan tuh, ya nggak sih? Di rumahnya, Yao Bing disambut sama ibu, Bibi Huang, dan Xiao Bei. Yap, jadi ibu dan Bibi Huang udah keluar dari rumah sakit, dan Xiao Bei dipindahkan dari neraka ke dunia sama Yao Bing. Gila, makin OP aja nih MC guys. Oh ya, Mimin juga mau ngelurusin guys. Jadi Bibi Huang itu bukan bibinya Yao Bing ya, tapi dia adalah ibunya Xiao Bei. Jadi mohon maaf ya guys. Sekarang dia udah tahu kalau anaknya itu udah mati dan dijadiin mayat hidup sama Yao Bing. Tapi dia diam aja. Sama dia bisa hidup sama putrinya, dia udah ngerasa puas. Beberapa saat kemudian, sistem Yao Bing muncul. Itu pemberitahuan tentang seseorang yang telah menerobos masuk rumahnya. Yao Bing tahu itu adalah orang-orang dari keluarganya Wei. Dia pun nyuruh bawahannya untuk ngatasin itu. Hanya perlu sekali sentuh, semua orang yang mengganggu itu udah lenyap. Jadi orang-orang itu terdiri dari 25 hantu kecil. Karena berhasil ngebunuh hantu-hantu itu, Yao Bing dapat 300.000 poin ketakutan dan bonus uang sebanyak 50.000 yuan underworld. Untuk membuat orang-orang tersayangnya tetap baik-baik aja, Yao Bing ngirim satu penjaga untuk ibunya dan satu lagi untuk Bibi Huang. Sedangkan Xiao Bei dibiarin aja, karena dia tahu Xiao Bei itu hantu. Jadi kalau ada bahaya, dia cukup balik aja ke neraka untuk sembunyi. Setelah itu, Yao Bing nelpon Wei buat ngasih tahu kalau orang-orangnya udah dikalahin dengan mudah dan sekarang adalah giliran dia buat nyerang. Yao Bing nyuruh Wei untuk ngebuka pintu. Di depan udah ada tamu yang datang katanya. Waktu Wei sama bapaknya lagi duduk bareng, tiba-tiba seorang pelayan ditendang dari luar. Mukanya juga udah babak belur tuh guys. Ternyata itu adalah Master Li dan orang-orangnya. Dia datang buat mutusin kontrak bisnis sama keluarganya Wei. Alasannya adalah karena Wei udah berusaha ngebunuh Yao Bing.
Beberapa saat kemudian, Tuan Cho datang memasuki ruangan. Kedatangannya juga untuk memutuskan hubungan bisnis sama Aotian. Anjir, double kill nih guys. Aotian yang nggak tahu apa-apa nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh. Bahkan saking pro-nya ke Yao Bing, Tuan Chow ini nggak masalah kalau dia harus bayar denda ke Aotian karena udah tanda tangan kontrak. Pembahasan selesai, mereka semua pergi sekarang. Di rumahnya, waktu Yao Bing selesai main basket, dia ditelepon sama Aotian. Dia bilang geng Kuai Li udah ditangkap, dan sekarang dia nanya apa yang perlu dilakukan lagi. Yao Bing pun nyuruh dia buat ngebawa geng Kuai Li ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, mobil van datang. Itu adalah bawahannya Aotian. Mereka ngebawa geng Kuai Li. Setelah itu mereka pergi. Geng Kuai Li marah-marah ke Yao Bing. Kata dia, Yao Bing ini pengecut karena udah nyulik dia diam-diam. Ya udah, untuk ngebuktiin kalau Yao Bing ini bisa nangkep geng dengan mudah, dia ngelepasin ikatan tali itu dan nyuruh geng buat lari. Tanpa basa-basi, geng langsung lari. Bahkan dia ngeluarin jurus buat ngehalangin jalannya Yao Bing. Tapi tetap aja tuh, Yao Bing bisa nangkep dia dengan mudah. Habis itu, Yao Bing nanya ke geng tentang di mana keberadaan Liu Qiang, untuk siapa dia bekerja dan apa yang dia mau dari Yao Bing. Geng langsung nunduk seakan-akan mau minta ampun ke Yao Bing. Dan waktu Yao Bing lengah sesaat, dia langsung nyerang Yao Bing. Itu adalah jurus Wheel of Death. Jurus itu penuh dengan iblis jahat yang berusaha masuk ke tubuh Yao Bing. Jurusnya sangat kuat, geng harus ngerelain beberapa tahun hidupnya untuk ngeluarin jurusnya itu. Dan ternyata emang sekuat itu jurusnya guys. Jurus pelindung yang biasa dipakai Yao Bing gak mempan sama jurusnya si geng. Dan karena itu, iblis jahat berhasil masuk ke tubuhnya Yao Bing. Yao Bing pun langsung pingsan. Komandan Ling datang. Dia terlihat sangat panik melihat kondisinya Yao Bing. Dia pun nelpon Nonoshi untuk ngasih tahu kondisinya. Sekarang Yao Bing udah dibawa ke dokter. Tapi dokter bilang dia nggak bisa ngedeteksi penyakitnya Yao Bing. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dia nyuruh pihak keluarga untuk bawa Yao Bing ke rumah sakit yang lebih canggih. Si Yao sangat sedih ngelihat kondisi Yao Bing. Di Underworld, jiwa Yao Bing terbangun. Di sana dia udah diselamatin sama Xiao Bei. Kata Xiao Bei, istana Underworld sekarang lagi didatengin sama banyak hantu dan iblis. Sistemnya muncul. Yao Bing diminta ngalahin semua hantu dan iblis itu. Dan jika jiwa yang nggak bangun dalam waktu 24 jam, maka dia nggak bakal bisa lagi balik ke dunia. Di luar, Raja Jiangchu dan Raja Qin Guang lagi berjaga. Yao Bing bilang dia bakal ngomong sama kedua raja itu. Xiao Bei diminta buat diam di kamar itu aja. Di depan, Yao Bing dikasih tahu sama Raja Qin Guang kalau jurus yang ngenain dia itu adalah jurus yang menggunakan usia hidup manusia sebagai pengorbanannya. Jadi mereka berdua nggak bisa ikut campur kecuali Yao Bing punya pena hakim. Tapi pusaka itu punya hakim lokal, jadi agak susah buat didapetin. Dan waktu dicek di toko sistemnya, pena itu juga nggak dijual. Setelah itu, dua raja ini berdiskusi lagi. Lalu, Yao Bing dikasih tahu lagi, selain pakai pena hakim, dia bisa juga mempelajari jurus jari menghakimi. Waktu dicek di sistem, skill itu ada. Yao Bing pun langsung mengaktifkan skill itu. Skill itu udah aktif. Sekarang, Yao Bing mulai nangkep iblis-iblis yang ada di sekitar istana Underworld-nya itu. Skill ini spesial, setiap ada jiwa iblis yang tertangkap, maka kemampuan skillnya akan meningkat. Dan gak perlu waktu lama buat Yao Bing ngabisin semua hantu itu. Karena berhasil nyelesain misi, skill jari menghakimi milik Yao Bing sekarang udah di level paling tinggi, dan dia juga dapat 100.000 yuan. Selain itu, tubuhnya juga mulai menghilang dari istana Underworld-nya, dan kembali ke dunia. Di rumahnya, kondisi Yao Bing kini mulai membaik. Dia udah bisa ngebuka mata. Waktu ngeliat itu, Xiao kelihatan senang banget. Setelah itu, Xiao cerita kalau ayahnya udah dikeluarin dari keluarga besar. Dan dia juga udah tahu kalau ayahnya belakangan ini sering mengirim orang untuk mencelakai Yao Bing. Karena Yao Bing gak pernah cerita ke Xiao, Xiao marah banget tuh guys. Yao Bing pun minta maaf dan bilang gak bakal ngulangin lagi. Lalu dia nanya tentang geng Kuai Li. Kata Xiao, orang itu udah diurus sama Nonoshi dan Komandan Ling. Karena pengen nelpon seseorang, Yao Bing pun nyuruh Xiao untuk keluar kamar sebentar. Ternyata Yao Bing nelpon Wei Qi. Dia nanya nomornya Master Hu. Yao Bing berpikir, cuma Master Hu yang bisa menjawab masalahnya kali ini.